Idul Fitrinya masyarakat kita bukan hanya satu Syawal, bukan satu hari saja. Karena ada Lebaran, maka Idul Fitrinya bisa seminggu hingga selama 1 bulan Syawal. Seminggu setelah Idul Fitri dikenal Lebaran Ketupat atau Rioyo Ketupat atau Ketupatan, yaitu masyarakat membuat ketupat atau lontong dengan sayur santan, biasanya sayur opor, lodeh, sayur manisa, dan kari, dan lauk ayam, tahu, dan tempe. Ketupat adalah beras yang dipadatkan di dalam wadah janur atau daun kelapa yang dibuat bujur sangkar, berbahan sama dengan lontong, tapi lontong dibungkus daun pisang memanjang. Untuk jajanannya, masyarakat membuat jajan lepet berbahan ketan dibungkus janur memanjang. Ada masyarakat yang membuat atau memasak ketupat dan lepet ini. Janur bisa mengambil dari kebun atau membeli di pasar. Ada yang membeli janur yang sudah berbentuk ketupat dan hanya mengisinya dengan beras yang basah. Di sejumlah tempat memang ada yang sudah sajikan ketupat atau lontong berbarengan dengan Idul Fitri. Hal ini yang memunculkan simbol ketupat di kartu-kartu ucapan Idul Fitri. Ketupat dan lauk sayur selain untuk dimakan satu keluarga, juga untuk sajian para tamu yang unjung-unjung atau berkunjung. Juga untuk ater-ater, yakni saling mengantar ketupat dan lauk sayur di antara tetangga kampung atau dusun, saling berbagi ketupat. Biasanya ketupat dan lepet terpisah dengan lauk sayur di mangkok atau piring tersendiri. Semuanya dibawa di atas baki. Tetangga yang menerima biasanya langsung menuangkan lauk sayur ke piring sendiri. Piring dari sang pemberi dikembalikan. Kadang kosong, kadang diganti dengan ketupat dan sayur, atau juga jajanan atau makanan yang lain. Ketupat, lontong, dan lepet merupakan simbol-simbol pesan sekaligus channel komunikasi sosial untuk saling memaafkan. Ketupat dan lepet bermakna ngaturaken kelepatan atau ngaku lepat, yakni mengaku salah atau mohon dimaafkan kesalahan saya. Ketupat berbentuk segi empat dan punya satu pancer atau pusat, yakni tempat memasukkan beras basah, menyimbolkan 4 nafsu yang harus diatur dalam relasi sosial, yakni amarah, nafsu emosional, alu amah, nafsu serakah, supiah, nafsu selalu menginginkan serba indah, dan mutmainah, nafsu terlalu mengutamakan kebajikan. Keempat nafsu tersebut diatur lewat pancer atau pusat atau satu pintu masuk yang merupakan analogi akal pikiran dan hati manusia yang harusnya mengatur keseimbangan nafsu-nafsu tersebut. Di bagian ujung dari 4 segi ketupat terdapat pintu untuk memasukkan beras yang sudah direndam air. Tidak boleh memasukkan beras terlalu banyak, hanya sekitar separuh isi ketupat. Setelah itu ditutup. Saat ketupat masak, maka isinya mengembang memenuhi wadah. Inilah simbolisasi puasa Ramadan. 4 nafsu dikekang atau ditutup. Jangan mengisi atau menuruti hawa nafsu. Setelah masak, beras melebur dan mengembang menjadi nasi yang padat, yang menyimbolkan menjadi suci dan pahala ibadah yang banyak. Beras yang bercampur atau melebur dan melekat di bungkus janur merupakan simbolisasi cahaya atau nur. Dari kata janur, yakni sejatine nur atau nur yang sejati. Nur bermakna harapan agar kita menjadi bersih, dinaungi cahaya Idul Fitri. Karenanya dikenal istilah Rioyo atau Riayan, yakni hari raya, hari kemenangan.
karena terpaan cahaya atau nur tersebut. Lontong bermakna olone dadi kotong, atau kejelekan atau kesalahannya menjadi kosong. Jika ketupat dibungkus janur kelapa, lontong dibungkus daun pisang. Sekarang ini banyak yang menggunakan plastik sebagai bungkus karena mungkin sudah susah mencari janur atau daun pisang. Bedanya, yang dibungkus janur atau daun memiliki aroma yang lebih harum atau lebih alami. Ketupat dikenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sekitar 700 tahun yang lalu dalam menyebarkan agama Islam. Ketupat dan lontong biasa disajikan dengan sayur bersantan atau santen seperti lodeh atau opor ayam. Santen bisa diartikan satunggal sinten mawon, yakni semua dari kita ini adalah satu persaudaraan sesama anak bangsa. Islam dalam Al-Quran Al-Baqarah 213, Al-Hujurat 13, dan An-Nisa ayat 1 menyebut bahwa manusia itu satu umat secara genealogis dari Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam, serta satu umat dalam ketuhanan. Terkait santen ada parikan, ketupat kuai santen, kulo lepat nyuwun pangapunten. Makna saling memaafkan dalam simbolisasi ketupat seiring sejalan dengan makna simbolisasi lebaran. Lebaran bermakna selesai, yakni selesai berpuasa. Orang Jawa pun menyebut bakdo atau selesai. Disebut juga leburan, yakni kesalahan melebur, tidak terlihat bentuknya. Disebut luberan atau meluber, yakni luberan pahala, termasuk luberan sedekah, zakat, dan rezeki. Orang kaya berbagi rezeki, yang miskin mendapat sedekah dan zakat. Anak-anak mendapat angpau, duit, dan jajanan. Disebut juga laburan atau alat atau kuas untuk mengapur atau mengecat, yang bermakna menyucikan atau membersihkan diri dan hati dari hal-hal yang kotor. Sekarang juga bisa disebut liburan, baik bagi muslim maupun non-muslim untuk saling anjang sana. Libur, pemerintah memberikan waktu libur yang bukan hanya 1 hari. Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan simbolisasi ketupat dalam dakwah menyebarkan Islam di Nusantara ini. Ketupat dan sayurnya diantar atau dibagikan kepada para tetangga, dikenal dengan ater-ater, mengandung ajaran sedekah, saling maaf, saling menyapa, saling menghormati, dan silaturahmi. Inilah indahnya berislam pada masyarakat kita. Budaya ketupat menjadi pesan sekaligus saluran komunikasi interpersonal yang kuat dalam relasi sosial dan berdakwah ajaran fastabiqul khairat, mengajak berlomba dalam kebaikan, sedekah, silaturahmi, menghormati, saling maaf, atau saling sapa. Masyarakat kita dikenal dengan kekayaan simbolisasi, antara lain kemampuan bersanepo yang mengandung nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat Jawa misalnya, dikenal agomo ageming aji, bahwa agama itu selalu melekat dalam perilaku, sehingga indikator kehormatan seseorang bukan kekayaan atau simbol duniawi lainnya, seperti termaktub dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kebiasaan atau budaya pun menjadi instrumen beragama. Masyarakat Madura misalnya mengenal abantal syahadat asapo iman, berbantal syahadat berselimut iman. Orang Minang berkata, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan kitab Allah.
Sekarang banyak di antara kita yang mengganti ater-ater ketupat menjadi ater-ater parcel, ater-ater pakaian, kue atau buah-buahan. Mungkin dirasa lebih mudah daripada membuat ketupat yang agak berat, meskipun sekarang juga bisa membeli langsung jadi di pasar. Mungkin juga kemampuan membuat ketupat sudah jarang ditemui pada generasi muda sekarang. Kita harus jaga komunikasi sosial budaya lokal kita ini. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Materi ini sudah saya tulis dalam buku saya ini, yakni Komunikasi Perspektif Indonesia. Silakan membacanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.